Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Lestari dari 7 MPIB. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas observasi mata kuliah manajemen perubahan organisasi dengan dosen pengampu Bapak Zuhri Pamuji, MPDI. Di sini saya akan membahas terkait hasil observasi saya, yaitu manajemen perubahan di SMK Negeri 3 Purwokerto. Sebenarnya saya akan menjelaskan bagaimana perubahan itu. Apa itu perubahan? Perubahan merupakan suatu hal yang tidak mampu dihindari oleh organisasi. Setiap organisasi itu pasti akan menghadapi, baik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Perubahan organisasi itu sendiri ialah suatu hal yang tidak mampu dihindari oleh semua organisasi publik. Lingkungan organisasi yang dinamis serta tingginya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas itu membuat organisasi publik itu wajib bisa beradaptasi terhadap perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi itu tidak selalu diterima atau ditolak. Diterima dengan menggunakan baik, dan justru itu terjadi perlawanan atau resistensi seperti itu. Maka dari itu di sini saya itu akan memaparkan terkait bagaimana manajemen perubahan di SMK Negeri 3 Purwokerto. Dengan harapan itu dari hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi para guru maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan. Di sini penulis itu melakukan observasi secara langsung, melakukan wawancara secara langsung, datang ke sekolah SMK Negeri 3 itu dengan narasumber itu Ibu Nur selaku Wakahumas dan Kesiswaan. Kemudian saya akan sedikit membahas terkait profil SMK Negeri 3 Purwokerto. Sini SMK Negeri 3 Purwokerto itu terletak di Jalan Ahmad Yani. Lebih tepatnya di sebelah kampus kita ya, kampus tercinta kita itu kampus Ijo atau yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini SMK Negeri 3 itu memiliki 4 kejurusan, yaitu jurusan teknik perhotelan, tata busana, tata boga, dan tata kecantikan. Untuk visi SMK Negeri 3 yaitu terwujudnya lulusan yang produktif, bersikap religius, berwawasan lingkungan, dan berkebinekaan global. Untuk misinya itu sendiri itu 1. Membekali siswa dengan sikap dan perilaku religius dalam semua sendi kehidupan. Kemudian membekali siswa dengan akhlak yang luhur, memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme, menerapkan budaya kerja industri dalam proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian menguatkan kemampuan siswa dalam literasi digital, membekali kompetensi kerja sesuai tuntutan dunia kerja abad ke-21 atau revolusi industri 4.0. Mengembangkan, dan yang terakhir itu mengembangkan pembelajaran berbasis kewirausahaan. Itu untuk profil singkat ya, sejarah singkat di SMK Negeri 3 Purwokerto. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil observasi saya terkait manajemen perubahan di SMK Negeri 1, yaitu perubahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan ini, lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Purwokerto itu secara berkala dilakukan per semester dan per tahun. Namun setelah dengan adanya pandemi ini, pandemi COVID, itu menyebabkan perubahan dari SMK Negeri 3 itu dilakukan setiap adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan pemerintah daerah. Perubahan yang dilakukan dari sisi metode dan pelaksanaan aktivitas belajar.
yaitu yang dimana perubahannya itu yang awalnya pembelajaran itu dilakukan tatap muka secara langsung di sekolah, tetapi sekarang itu dilakukan secara online, daring, belajar dari masing-masing di rumah masing-masing. Kemudian setelah menjalankan beberapa pembelajaran yang online daring itu, akhirnya dari pemerintah itu mengeluarkan kebijakan baru, yaitu dimana dari pembelajaran yang daring, bersifat daring, kembali ke pembelajaran tatap muka tetapi yang berskala bergantian atau shift, seperti itu. Kenapa sih perubahan di perubahan pembelajaran itu di SMK Negeri 3 itu kenapa? Karena itu adanya pandemi Covid ya, sudah dijelaskan di awal. Karena pandemi Covid yang awalnya pembelajaran dilakukan secara langsung atau tatap muka, kemudian dilakukan secara daring dan berganti lagi secara tatap muka tetapi secara bergantian. Untuk perencanaan yang dilakukan SMK Negeri 3 Purwokerto dalam menghadapi perubahan itu, yang terjadi di sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring dan beralih dari daring ke tatap muka secara bergantian atau shift. Saat pembelajaran daring, sekolah mempersiapkan secara matang, mulai dari memberikan arahan kepada semua guru agar semua guru tidak bingung dalam memberikan pembelajaran melalui media online seperti media Google Meet, Zoom Meeting, terus Google Classroom dan media pembelajaran lainnya. Di sini juga pihak sekolah juga mau memberikan arahan juga kepada wali murid dan peserta didik untuk memberikan pemahaman bagaimana alasan bagaimana pembelajaran dilakukan secara daring itu kenapa, seperti itu. Kemudian juga sebelum melakukan pembelajaran daring, dari pihak sekolah, kepala sekolah itu memberikan kepada fasilitas kepada guru pelatihan bagaimana, mungkin kan sering ada beberapa guru yang masih mungkin kebingungan dalam memakai aplikasi pembelajaran seperti Zoom atau Google Meet. Itu kan banyak ya, ada beberapa guru yang masih bingung. Jadi kepala sekolah memberikan fasilitas kayak pelatihan atau memberi arahan kepada guru-guru yang masih belum paham untuk bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Google Meet, Zoom, Google Classroom dan media pembelajaran lainnya. Kemudian guru dari pihak sekolah tersebut juga memberikan kayak arahan kepada siswa itu, membekali siswa biar pembelajaran di rumah berjalan lancar. Jadi sekolah memberikan bantuan kayak kerjasama terhadap sebuah salah satu kartu internet atau kuota itu untuk diberikan kepada siswa, sehingga peserta didik itu tidak terlalu terbantu dari kuota tersebut, bisa melaksanakan pembelajaran secara lancar. Tapi dari pembelajaran pembelajaran daring ini ada beberapa penghambat, yaitu seperti kayak sinyal, terus ada beberapa mungkin peserta didik yang belum punya HP Android ya, sarana prasarana yang belum memadai, seperti itu. Kemudian dalam pengimplementasinya perubahan, kepala sekolah itu selalu berkomunikasi dengan guru melalui grup WhatsApp dan juga sering mengadakan meeting di Zoom dan Google Meet atau Google Meet. Juga beberapa kali melakukan pertemuan secara langsung di sekolah, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang diterapkan dari pemerintah.
Nah, dari strategi yang dilakukan untuk pendidik di sekolah ini salah satunya yaitu pendidik mengikuti kegiatan seminar-seminar pembelajaran daring. Dia agar guru itu lebih matang, lebih lebih itulah dalam pembelajaran daring itu, memberikan pembelajaran ke peserta didiknya agar peserta didiknya itu walaupun meskipun pembelajaran tidak secara langsung tapi mereka itu tetap mendapatkan pembelajaran yang seperti biasanya yang mereka dapatkan pada waktu tatap muka secara langsung. Setelah itu, dan perubahan yang terjadi di lembaga tersebut itu dapat dibilang stabil ya, stabil, dinamis, dan menyatukan visi. Terus evaluasi yang dilakukan itu setelah adanya perubahan tersebut yaitu terkait waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan anggaran. Mungkin itu saja pemaparan hasil observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.